Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi senilai 44,5 miliar rupiah selama menjabat tahun 2020 sampai 2023. Duit sebanyak itu dia habiskan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, mulai dari nyawer biduan ratusan juta, beli mobil 500 miliar, hingga terapi stem cell seharga 200 juta untuk anaknya. Kakek SYL juga sayang banget sama cucunya loh. Gimana nggak sayang? Hasil duit gratifikasi itu juga terindikasi dialirkan untuk biaya sunatan, ulang tahun, dan bikin kafe untuk cucunya. Kebutuhan pribadi keluarga SYL seperti skincare, sound system, parfum, kacamata, laundry, sampai pesan makan online juga pakai duit 44,5 miliar itu loh guys. Bukan cuma ngelakuin pemerasan, SYL ternyata juga menitipkan biduan yang dia sawer, Nayunda, jadi pegawai honorer di Kementan tahun 2021. Dia dapat gaji 4,3 juta rupiah setiap bulannya, tapi ke kantor cuma 2 kali dalam setahun. Duh, enak banget, cuma 2 kali ke kantor, tapi dapat gaji hampir 52 juta setahun. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Badan Karantina Kementan Wisnu Haryana kepada jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta 20 Mei 2024. Wisnu bilang kalau Nayunda digaji melalui Badan Karantina Kementan. Nayunda diarahkan untuk jadi asisten anak SYL, Indira Cundatita. Padahal Indira bukan pegawai Kementan. Dia merupakan anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem. Dia mengatakan itu kepada jaksa berdasarkan kesaksian Nayunda. Nah, Nayunda cuma jadi honorer Kementan selama setahun. Dia diberhentikan karena jarang ke kantor itu. Wisnu juga bilang kalau dia sempat ditegur oleh Kasdi Subagiono, Sekjen Kementan nonaktif, anak buah SYL waktu ketahuan mau memberhentikan Nayunda. For your information, Kasdi dan Direktur Kementan nonaktif M. Hatta, orang-orang kepercayaan SYL itu juga didakwa dan diadili dalam berkas perkara terpisah. Terus sebenarnya siapa sih Nayunda? Kok bisa sampai disayang banget sama SYL? Udah disawer sampai ratusan juta, dijadiin honorer gaib juga di Kementan. Penyanyi dangdut dengan nama lengkap Nayunda Nabila Nizrinah itu lahir di Makassar 8 Juni 1991. Nayunda dikenal publik setelah meraih juara 2 dalam ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia Dangdut 2021. Dia sebenarnya juga sempat mengikuti audisi Indonesian Idol tahun 2012 namun gagal. Tahun 2017 dan 2018, Nayunda merilis 2 single. Tapi pas tahun 2019, single perdananya kontroversial. Nayunda dituduh merekam lagu Lelah Mengalah, yang mana lagu itu sudah direkam lebih dulu oleh duo penyanyi Malaysia, The Mirza. Bukan cuma berkarir di dunia hiburan, Nayunda juga terjun ke dunia politik. Kalau kita cek di laman Partai Perindo, ternyata Nayunda ini calon DPR RI Dapil 1 Sulawesi Selatan nomor urut 7. Nayunda ternyata sarjana hukum loh. Dia juga punya sertifikasi advokat. Pada bulan Oktober 2023, melalui akun Instagramnya, Nayunda membagikan momen sumpah advokatnya di Pengadilan Tinggi Makassar. Dia ternyata alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Dia masuk tahun 2016 dan lulus tepat waktu tahun 2020. Dia sempat gap year 7 tahun. Nayunda lulus dari SMA 3 Makassar tahun 2009. Beragam banget deh komentar netizen. Gara-gara kasus ini, pada 13 Mei 2024 lalu, KPK memanggil Nayunda sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan SYL. Nayunda disebut-sebut menerima pembayaran dari SYL menggunakan anggaran Kementerian Pertanian untuk dana hiburan dalam sebuah acara. Dana tersebut disebut mencapai 50-100 juta rupiah. Mantan Koordinator Substansi Rumah Tangga Kementan, Arif Sopian, membenarkan adanya pembayaran tersebut yang ditransfer ke rekening seseorang bernama Reski. Sampai saat ini, sidang kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan SYL masih terus berlangsung. SYL tak membantah keterangan para mantan anak buahnya yang dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan lanjutan 20 Mei lalu. SYL mengaku siap bertanggung jawab atas kesalahannya. Di persidangan juga secara faktual bisa dilihat Idul Kurban bukan untuk saya, perjalanan ke luar negeri atas nama G20, atas nama PBB melalui FAO, dan selalu saya Indonesia menjadi contoh. Saya penuh kekurangan, dan kalau ini menjadi sesuatu yang harus saya pertanggungjawabkan,
saya siap dulu. Saya tidak melihat pernyataan saksi yang harus saya bantah.